Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas kami yaitu penelitian eksploratif. Definisi penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Jadi penelitian ini sebenarnya adalah penelitian awalan atau pra penelitian ketika seorang peneliti ingin melakukan sebuah penelitian, karena yang namanya eksploratif itu adalah mengeksplor sesuatu yang baru atau yang memang sebelumnya itu belum diketahui belum diidentifikasi oleh peneliti. Jadi biasanya ini ingin mengetahui permasalahan sosial tapi perlu untuk melakukan yang namanya pra penelitian. Nah, itu juga termasuk dalam penelitian eksploratif. Kemudian ciri-ciri penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif bukan studi terstruktur. Memang memang eksploratif ini biasanya seperti apa ya? Namanya semacam ketika kita melakukan observasi di lapangan, kemudian kita tidak membawa panduan khusus ataupun kita tidak punya kebiasaan misalkan panduan wawancara sebagainya. Ini menjadi salah satu ciri penelitian eksploratif. Jadi memang merupakan penelitian yang kurang terstruktur karena ini merupakan sebagai awalan penelitian dan biasanya memerlukan penelitian lanjutan untuk menjawab perumusan masalah ataupun sebuah masalah sosial yang akan kita teliti. Kedua, biasanya berbayar mahal, relatif dan terbuka. Jadi karena ini semacam pra penelitian untuk penelitian lanjutan, kita tidak perlu biaya mahal untuk melakukan penelitian ini. Ketiga, ini akan memungkinkan seorang peneliti menjawab pertanyaan seperti apa masalahnya, apa tujuan dari penelitian ini, dan topik apa yang bisa dipelajari. Nah, ini seperti kita sedang mencari data baru ataupun mengeksplor sesuatu masalah sosial yang baru. Misalnya ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian dalam masyarakat sosial yang menurut peneliti itu merupakan permasalahan sosial, penelitian eksploratif ini cocok sekali untuk peneliti lakukan. Bagaimana peneliti ini mengetahui sebenarnya apa sih masalahnya, apa tujuan penelitian eksploratif yang dilakukan oleh peneliti ini, dan apa yang bisa dipelajari dari masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Kemudian keempat, untuk melakukan penelitian eksplorasi umumnya tidak ada penelitian sebelumnya yang dilakukan atau yang sudah ada. Tidak menjawab masalahnya dengan cukup cepat. Jadi memang biasanya ini tidak menjawab penelitian terdahulu ataupun penelitian terdahulu itu berada tapi tidak menjawab permasalahan yang akan diteliti begitu. Jadi melakukan penelitian eksploratif, apa sih yang menjadi masalah sosial sebenarnya dan penyelesaiannya itu seperti apa yang peneliti lakukan dan hasil apa yang ingin dituliskan di sebuah penelitian. Yang kelima itu, ini adalah penelitian yang memakan waktu dan perlu kesabaran dan memiliki risiko yang terkait dengannya. Jadi ini biasanya sering kita gunakan dalam penelitian sosial karena ketika kita mengeksplor sesuatu yang ada dalam masyarakat, apakah itu perilaku sosial, kemudian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat itu, kita perlu sabar untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi masalah di tengah ribuan masyarakat itu tersendiri. Kemudian keenam adalah peneliti harus memeriksa semua informasi yang tersedia untuk studi tertentu yang sedang dilakukannya. Jadi penting sekali untuk mengecek kembali informasi yang tersedia yang digunakan untuk studi ataupun peneliti lanjutan yang akan kita lakukan setelah penelitian eksploratif. Setelah penelitian eksploratif. Kemudian ketujuh itu tidak ada seperangkat aturan untuk melakukan penelitian itu sendiri karena penelitian ini fleksibel dan tersebar luas. Jadi memang salah satu kemungkinan kelebihan ataupun
kemudian kemudahan dalam studi eksploratif ini atau penelitian eksploratif ini tidak perlu hal-hal yang bersifat struktur dan fleksibel saja. Ketika seorang peneliti ini melakukan penelitian eksploratif, kan ketika apa ya? Karena penelitian ini turun langsung ke lapangan, kemudian mungkin kita perlu melakukan wawancara kepada informa dan sebagainya, tapi informasi-informasi yang didapatkan atau data-data yang kita dapatkan itu tidak selamanya menjawab tidak selalu menjawab permasalahan yang sebenarnya ingin kita kaji. Jadi makanya di dalam penelitian eksploratif ini biasanya tidak selalu menjawab permasalahan sosial dan perlu penelitian lanjutan untuk menjawab sebenarnya apa yang menjadi masalah sosial itu sendiri. Yang terakhir adalah penelitian perlu memiliki nilai atau kepentingan. Jadi ketika peneliti ingin melakukan penelitian eksploratif itu juga harus punya kepentingan ataupun nilai sebenarnya penelitian ini untuk apa, ataupun penelitian ini itu akan digunakan untuk apa. Nah, penting juga ketika peneliti melakukan penelitian eksploratif itu paham akan dibawa kemana hasil penelitian itu ataupun data yang didapatkan dalam penelitian ini. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksploratif, yang pertama itu kita terlebih dahulu menetapkan bidang yang akan kita selidiki dan kita merumuskan masalahnya itu secara jelas. Yang kedua itu rumuskan tujuan yang akan dicapai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan menelah agar bagaimana bisa mendukung pengumpulan informasi lebih mendalam sewaktu kita berada di lapangan. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menyusun rancangan pendekatannya, seperti cara-cara pengumpulan datanya, alat-alat pengumpulan datanya, kemudian sumber informasinya bagaimana. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu latihan pengumpulan data. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data sesuai dengan rancangan telah kita susun. Kemudian susun laporan tersebut menurut sistematika tertentu. Kelebihan dan kelemahan penelitian eksploratif. Kelebihannya adalah pertama itu peneliti mempunyai banyak fleksibilitas dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seiring kemajuan penelitian. Kemudian biasanya berbiaya rendah. Ini kemudian membantu meletakkan dasar penelitian yang dapat mengarah pada penelitian yang lebih lanjut. Kemudian dapat membantu peneliti lain untuk menemukan kemungkinan penyebab masalah yang dapat dipelajari lebih lanjut secara terperinci untuk mengetahuinya, yang mana di antara mereka paling mungkin menjadi penyebab masalah. Terus kelemahannya adalah meskipun itu bisa mengarahkan kita ke arah yang benar menuju apa jawabannya, biasanya tidak meyakinkan. Kemudian kerugian utama dari penelitian eksploratif adalah mereka menyediakan data kualitatif. Interpretasi informasi tersebut dapat bersifat menghakimi dan bias. Kemudian seringkali penelitian eksploratif melibatkan sampel yang lebih kecil, sehingga hasilnya tidak dapat secara akurat ditafsirkan untuk populasi umum. Kemudian seringkali jika data sedang dikumpulkan melalui penelitian sekunder, maka ada kemungkinan data tersebut menjadi tua dan tidak dapat diperbarui. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.